Halo semua, kembali lagi di channel Admin Bocil. Channel ini akan membahas beberapa fakta dan info-info menarik yang mungkin belum pernah kalian ketahui. Norwegia adalah negara di Eropa Utara yang berbatasan dengan Swedia, Finlandia, dan Rusia. Memiliki populasi sekitar 5,5 juta jiwa dengan luas wilayah sekitar 385.000 km persegi. Norwegia terkenal dengan alamnya yang luar biasa indah dan dipenuhi fjord, pegunungan gletser, dan fenomena alam aurora borealis. Negara ini juga dikenal sebagai salah satu negara paling makmur dan memiliki kualitas hidup terbaik di dunia. Dan di video kali ini, kami akan mempersembahkan beberapa fakta menarik tentang negara Norwegia. Tanah kelahiran bangsa Viking. Norwegia dijuluki negara Viking karena sekitar abad ke-8 hingga ke-11, wilayah ini menjadi salah satu tanah asal bangsa Viking. Saat itu, mereka dikenal sebagai pelaut ulung yang membangun kapal panjang yang sering menjelajahi lautan ke berbagai wilayah di Eropa. Lahan pertanian yang terbatas di Norwegia membuat bangsa Viking berlayar menjelajahi Eropa untuk berdagang, mencari tanah baru, dan mendapatkan kekayaan. Karena pengaruh sejarah yang begitu besar, hingga kini Norwegia masih sangat identik dengan warisan bangsa Viking. Jadi jelas gitu kan, bangsa Viking ini keliling dunia ada tujuannya gitu loh. Gak kayak si Ono yang habis keliling dunia, tiba-tiba ngomongin utang, kan aneh. Saudara-saudara, utang. Tidak ada matahari. Sebenarnya, matahari tetap ada di Norwegia, dan wilayah yang kami maksud adalah Svalbard. Tepatnya dalam periode musim dingin, yakni pada bulan Oktober hingga pertengahan Februari. Hal ini dikarenakan Svalbard berada sangat dekat dengan kutub utara, tepatnya di dalam lingkar Arktik. Saat musim dingin, kemiringan sumbu bumi membuat wilayah ini membelakangi matahari, sehingga matahari tetap berada di bawah garis horizon selama berbulan-bulan. Fenomena ini disebut sebagai polar night. Penduduk di sana harus beradaptasi seperti menggunakan lampu khusus dan mengatur aktivitas sehari-hari. Meski begitu, fenomena inilah yang membuat Svalbard menjadi tempat paling unik di planet ini. Tidak ada malam. Masih di tempat yang sama, matahari tidak benar-benar tenggelam di Svalbard. Fenomena ini disebut midnight sun. Saat fenomena ini terjadi, penduduk di sana memanfaatkan waktu terang yang panjang untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Mereka biasa mendaki gunung, menjelajah alam, mancing, hingga berperahu sambil mengamati satwa Arktik. Banyak beruang kutub. Sebenarnya, beruang kutub hampir tidak ditemukan di daratan utama Norwegia, melainkan hidup di Kepulauan Svalbard yang berada sekitar 800 km di utara daratan Norwegia, dekat kutub utara. Wilayah ini memiliki iklim Arktik yang sangat dingin dan dipenuhi es laut, sehingga menjadi habitat yang ideal bagi beruang kutub untuk berburu anjing laut. Di Svalbard, jumlah beruang kutub diperkirakan mencapai sekitar 300 ekor, sementara penduduknya hanya sekitar 2.500 orang. Oleh karena itu, siapapun yang bepergian jauh dari kawasan pemukiman biasanya diwajibkan membawa perlengkapan keselamatan seperti telepon satelit, kotak P3K, headlamp, powerbank, senjata api, dan juga flare gun untuk mengusir beruang. Kenapa harus flare gun? Kenapa gak lari aja, Min? Jawabannya adalah, gak bisa. Beruang kutub bisa lari 40 km per jam, sementara manusia hanya 25 km per jam. Kalau cuma ngandelin otot kaki, ya auto digeprek sama beruang kutub anjir. Eksportir salmon terbesar di dunia. Jika berbicara salmon, kita gak boleh lupa sama Norwegia. Negara ini mengekspor 55% dari produksi salmon budidaya dan jadi raja eksportir salmon terbesar di dunia. Norwegia memiliki garis pantai yang sangat panjang dengan ribuan fjord, yaitu teluk sempit yang memiliki air dingin, bersih, dan kaya oksigen. Lingkungan ini cocok untuk membudidayakan salmon berkualitas tinggi. Setiap tahunnya, jutaan ton salmon dari Norwegia dikirim ke berbagai negara, mulai dari Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara di Eropa. Bahkan, banyak restoran sushi premium di dunia menggunakan salmon asal Norwegia karena tekstur dagingnya yang lembut dan kualitasnya yang terkenal. Banyak rumah merah. Pada zaman dulu, rumah merah sering dianggap sebagai warna untuk masyarakat biasa seperti petani dan nelayan. Sementara rumah berwarna putih atau kuning biasanya menunjukkan pemilik yang lebih kaya karena catnya lebih mahal. Selain murah, warna merah juga membantu melindungi kayu dari cuaca ekstrim Norwegia yang dingin
lembab, dan sering terkena salju. Karena banyak bangunan tradisional Norwegia yang terbuat dari kayu, cat menjadi penting untuk memperpanjang umur rumah. Seiring berjalannya waktu, rumah merah berubah dari simbol sederhana menjadi ikon budaya Norwegia. Rumah kayu berwarna merah dengan cahaya lampu kuning memberikan suasana cozy yang sangat nyaman dan menenangkan. Kontras ini membuat desa-desa di sana terlihat lebih fotogenik dan memiliki ciri khasnya sendiri. Tempat lahirnya olahraga ski. Sebelum menjadi olahraga mahal di resort salju, ski sebenarnya lahir sebagai alat bertahan hidup masyarakat Norwegia untuk melewati musim dingin yang ekstrim. Kemudian pada abad ke-19, masyarakat di sana mengembangkan teknik ski yang lebih modern, seperti teknik berbelok dan meluncur yang menjadi teknik dasar olahraga ski saat ini. Bahkan ada pepatah Norway yang mengatakan, "Kita ini jangan sadar tapi tidak sadar." Bahkan ada pepatah Norway yang mengatakan, Norwegians are born with skies in their feet. Selain itu, mereka juga sering menggunakan anjing atau kuda untuk menarik mereka di atas salju. Denda tilang bisa sangat mahal. Di kebanyakan negara, denda tilang dibuat dengan angka tetap, misalnya sekian juta untuk pelanggaran ini dan sekian juta untuk pelanggaran yang lain. Tapi di sini, hal itu gak berlaku sama sekali, karena sistem denda tilang mereka menyesuaikan kondisi ekonomi sang pelanggar. Jika pelanggar adalah orang kaya, maka dendanya akan sangat besar. Hal ini dikarenakan pemerintah di sana merasa denda yang dipukul rata tak akan memberi efek jerak pada orang-orang kaya. Sebaliknya, hal itu akan terasa membebankan masyarakat menengah ke bawah. Hal ini juga mempertegas bahwa hukum di Norwegia tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tapi juga menciptakan keadilan. Semua orang, baik kaya ataupun tidak, harus merasakan dampak yang setara ketika melanggar hukuman. Nah, ini baru namanya hukum. Selain memberikan hukuman, juga menegakkan keadilan. Gak cuman omong-omong yang mana hukumnya bisa diubah-ubah. Nah, lu bayangin, gimana rasanya tinggal di negara yang hukumnya bisa dirubah-rubah. Sangat-sangat mengerikan gitu loh. Banyak mobil listrik. Norwegia punya banyak mobil listrik karena pemerintah sangat mendorong masyarakat untuk beralih dari mobil bensin ke kendaraan ramah lingkungan. Beberapa upaya pemerintah yang mempermudah penggunaan mobil listrik juga terbukti efektif. Misalnya, mobil listrik diberikan insentif yang sangat besar mulai dari pajak yang rendah, parkir lebih murah, bebas biaya tol, hingga akses jalan tertentu. Infrastruktur pun sudah disiapkan secara merata, sehingga stasiun pengisian daya mudah dijumpai bahkan di desa kecil sekalipun. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga mendukung kepunahan mobil bensin. Mereka sangat mendukung teknologi yang mengurangi polusi udara. Perusahaan mobil milik Elon Musk, yaitu Tesla, pernah mendominasi pasar mobil listrik di Norwegia. Sebelum akhirnya produk Asia seperti BYD dan Hyundai perlahan masuk dan membuat pasar persaingan mobil listrik semakin panas. Teknologi maritim yang sangat maju. Norwegia menjadi salah satu negara dengan teknologi maritim paling maju di dunia. Sejak dulu, masyarakat Norwegia bergantung pada laut untuk transportasi, perdagangan, hingga mencari sumber makanan. Oleh karena itu, mereka terus mengembangkan teknologi agar bisa memanfaatkan laut dengan lebih efisien. Salah satu contohnya adalah pengembangan kapal ramah lingkungan. Mereka juga mengembangkan kapal otonom yang dapat beroperasi dengan bantuan sensor, GPS, dan kecerdasan buatan. Tak cukup sampai situ, teknologi laut Norwegia juga terlihat dalam industri perikanan dan energi. Mereka menggunakan teknologi canggih seperti sensor bawah air dan sistem otomatis untuk menjaga kualitas budidaya ikan. Jadi, bagi Norwegia, laut bukan sekedar pemandangan yang indah, tetapi juga menjadi pusat inovasi yang membuat negara kecil ini mampu bersaing di tingkat global. Halo guys, berhubung adminnya gak ada, gue tambahin satu fakta menarik di Norwegia, biar wawasanmu jadi luas banget. Ini adalah kereta anjing, namanya dog sledding, biasanya para turis menaikinya bersama pemandu untuk berkeliling menikmati pemandangan. Kalian bisa menikmati dog sledding hanya dengan membayar 1.000 sampai 1.500 kron Norwegia atau 1,5 sampai 2 juta rupiah per 1 jam. Sementara paket yang lain biasanya bisa makan-makan dan mengantar Anda berkeliling sambil berburu aurora borealis, dan paket ini lebih mahal yakni 3.000 kron Norwegia atau 4,5 juta rupiah.
Hanya dengan menaiki dog sledding, Anda bisa merasakan sensasi menjadi Sinterklas. What the fuck was that?